Oke, teman-teman, jadi balik lagi di Learning by Prompting. Nah, hari ini saya akan masuk ke materi cloud computing. Pada kesempatan ini saya menggunakan AWS gitu. Nah, kenapa? Karena AWS itu mudah untuk daftarnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kartu kredit virtual. Nah, itu boleh pakai Blue BCA, boleh pakai Bank Jago gitu, silahkan. Itu untuk daftar agar kita mendapatkan free itu sangat mudah gitu. Sebetulnya teman-teman bisa juga menggunakan Google Cloud, boleh menggunakan Azure, boleh Alibaba Cloud, silahkan gitu ya. Nah, itu salah satu saja gitu. Kalau di sini saya menggunakan AWS. Nah, kalau teman-teman mau, boleh menggunakan Blue BCA. Saya sendiri pakai Blue BCA gitu. Nah, untuk langsung ke materi gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat, atau saya akan membuat teman-teman bikin CV atau kasarnya bikin company profile lah, statis gitu ya. Tapi kita akan coba deploy di cloud gitu. Nah, kita menggunakan EC2 pada kesempatan ini. Kita akan menggunakan yang sangat basic dulu. Kita menggunakan EC2. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman menggunakan Google Cloud, itu ada yang namanya Compute Engine. Kalau menggunakan Azure ada VM gitu ya. Kalau menggunakan Alibaba itu ada namanya tersendiri. Itu ya. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan coba langsung. Teman-teman silahkan masuk ke AWS console-nya. Pastikan teman-teman sudah daftar ya. Ini saya asumsikan teman-teman sudah daftar. Nah, setelah masuk, kita coba sign in. Kita close yang ini ya, biar mudah. Nah, di bagian sini kita sign in using root ya. Kita masuk ke root. Terus saya menggunakan akun saya. Ini saya lewati dulu untuk sementara untuk mempercepat durasi kita gitu ya. Nah, berikutnya di bagian sini, di bagian mungkin yang teman-teman di sini masih kosong ya. Ini masih nggak ada apa-apanya gitu ya, karena teman-teman masih baru misalkan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah seperti saya, sudah menggunakan beberapa, itu biasanya ada recently visited gitu ya. Jadi yang sebelumnya pernah kita lihat tuh apa gitu. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan AWS, nama dari VM-nya itu adalah EC2. Jadi teman-teman cari di sini namanya EC2. Teman-teman klik di situ. Nah, di bagian sini teman-teman langsung saja pilih launch instance ya. Nah, di bagian name and text teman-teman isi kira-kira teman-teman mau kasih nama komputer teman-teman tuh apa, isi tuh teman-teman tuh apa gitu. Nah, di sini teman-teman cari misalkan project pertama gitu, bisa gitu kan ya. Oke, terus turun ke bawah. Di sini teman-teman cari kira-kira yang teman-teman OS yang akan teman-teman gunakan tuh apa. Ingat ya, kalau OS-nya itu bayar, teman-teman nanti akan ditagih gitu pembayaran. Contoh misalkan teman-teman pakai Windows itu bayar. Artinya nanti teman-teman bakal ditagih gitu, berapanya gitu kan ya, sesuai dengan ketentuan si OS Windows-nya harganya berapa. Nah, kalau teman-teman mau free itu ya silakan pilih Ubuntu gitu ya, Ubuntu atau Amazon Linux. Itu teman-teman kalau mau yang free gitu kan. Kita kan sebagai orang yang belajar free dulu lah gitu kan, kecuali kalau nanti profesional gitu. Jadi pada kesempatan ini kita pakai Ubuntu ya. Oke. Lanjut ke bawah. Di bagian sini ini yang kira-kira nanti akan teman-teman pasang itu Ubuntu server versi berapa gitu. Di sini ada 24 sama 22. Maybe kita pakai 22 dulu ya. Kita pakai 22. Confirm. Sebetulnya sih 24 nggak apa-apa, tapi sepengalaman saya, ini pengalaman saya, nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman lain, itu 24 atau gara-gara saya belum pernah nyoba gitu ya, sebenarnya sih lebih enak 22 gitu. Nah, di bagian bawah sini instant type ini adalah kira-kira kita butuhnya apa gitu. Contoh misalkan kita butuh yang untuk skala besar nih, misalkan kita butuh yang 48 CPU
memorinya atau RAM-nya 96 GB gitu kan ya. Nah, itu silahkan pilih yang extra large gitu. Tapi karena di sini kita hanya butuh buat company profile dan kita butuh untuk free, kita pilih yang micro. Micro itu kebetulan free gitu ya. Nah, di bagian sini teman-teman key pair itu digunakan untuk misalkan teman-teman nanti mau mengakses isi itu teman-teman melalui SSH, teman-teman butuh key pair biasanya. Nah, ini kebetulan saya sudah punya, tapi kalau teman-teman mau bikin ya silahkan bikin new key pair. Ininya boleh dipilih. Kalau teman-teman pakai putih untuk aksesnya itu .ppk. Kalau teman-teman pakai OpenSSH itu pakai command prompt, itu bisa .pem aja gitu ya. Nah, ini teman-teman klik create. Namanya misalkan namanya isi itu pertama saya kan ya. Teman-teman klik create, teman-teman turun ke bawah. Untuk security group karena kita belum bikin, ya udah kita pakai yang default. Terus di sini agar teman-teman bisa ngakses SSH isi itu teman-teman melalui SSH, teman-teman klik. Nah, agar si isi itu teman-teman bisa diakses melalui SSH. Ini anywhere berarti 0.0.0/0, artinya teman-teman bisa mengakses lewat IP manapun. Misalkan teman-teman pakai WiFi kampus itu bisa ngakses, pakai WiFi rumah itu bisa ngakses gitu. Nah, terus kita allow juga yang HTTP traffic from the internet yang ini. Artinya nanti ketika sudah kita publish si web servernya, teman-teman bisa ngakses dari luar gitu. HTTPS nanti dulu karena kita tidak akan pakai S-nya, secure-nya itu nanti ya. Itu ada materi itu sendiri. Sementara kita pakai yang HTTP traffic dulu. Di bagian sini untuk storage kayaknya cukup 8 GB karena kita hanya akan bikin landing page gitu ya. Oke, terus di bagian advance kita pilih ini nggak usah dulu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, teman-teman klik launch instance, klik. Nah, kita tunggu sampai beres. Nah, kalau ini sudah di launch, kita balik lagi ke instance teman-teman di sebelah sini ya. Kita balik lagi sini. Ini kebetulan ada banyak yang saya gitu ya, ada yang sudah running juga. Ini kayaknya ini masih running, nggak apa-apa. Nah, tadi namanya project pertama ya, berarti yang bawah ini. Oke, kalau sudah kita refresh, coba kita refresh ya. Nih, ini kita refresh. Nah, ini sudah running. Cara untuk koneksinya gimana? Teman-teman klik ini. Oke, nanti di sini ada pilihan connect. Ini IP-nya sudah ada, nggak apa-apa. Ini saya open karena nanti akan saya hapus gitu. Nggak jadi masalah, teman-teman nggak perlu khawatir. Kok itu IP publiknya di open? Nggak apa-apa, nanti ini akan saya hapus, tenang. Teman-teman klik connect. Terus di sini pilih SSH client. Artinya teman-teman akan mengakses melalui SSH, gitu ya. Nah, teman-teman di sini nih, yang bagian bawah ini, klik copy. Lalu teman-teman buka command prompt. Sebentar, saya buka command prompt dulu. Oke, sebentar. Tapi kalau seperti ini nanti nggak akan kelihatan ya. Sebentar ya, saya akan coba. Saya tambah deh Windows Capture. Nah, gini ya. Oke. Saya ketengahin ya biar kelihatan. Oke. Nah, teman-teman copy, lalu di bagian sini. Kenapa tidak terlihat ya? Sebentar ya, kita akan coba.
setelah selesai, ini setelah teman-teman copy. Teman-teman, ini sebelum teman-teman enter, teman-teman harus tahu kira-kira disimpan di mana si key teman-teman. Kalau saya ada di download ya. Nah, key saya itu ada di download sini. Nah, setelah itu teman-teman paste, enter, kita tunggu. Fingerprint, yes, kita tunggu. Yes, bukan Y. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil memasukkan si SSH. Teman-teman sudah berhasil terkoneksi ke isi-itu teman-teman melalui SSH. Gitu. Ini SSH kita, ini isi-itu kita diakses melalui SSH. Lalu yang pertama kali teman-teman lakukan adalah sudo apt enter, kita tunggu ngupdate ya. Kita tunggu update-nya selesai. Oke, nanti juga mungkin akan saya bikin untuk versi Google-nya teman-teman ya. Kita akan bikin yang paling sederhana saja, nggak jadi masalah. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Wah, saya nggak bisa gini-gini. Ntar kita akan bikin. Oke, kita tunggu. Masih ngupdate ya. Masih ngupdate. Sudah 95% ya. Nih, kita tunggu. Ini 96%. Perbesar gitu ya, kalau diperbesar tapi jadi gini ya. Oke, saya pergi lagi deh, yang penting kelihatan. Oke, nah kalau sudah, saya yakin teman-teman yang sudah pernah membuat website itu tahu ada yang namanya web server gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang biasanya di lokal itu pakai Apache gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai Nginx. Ini ada yang bilang Nginx itu nggak cocok buat skala besar ya. Oke, namanya juga kita belajar gitu ya. Kita akan bikin company profile dulu namanya juga gitu kan. Nah, teman-teman bikin, kita install dulu si Nginx-nya. Nginx, kita enter, terus kita Y, kita tunggu download selesai. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita install start Nginx, kita jalankan service Nginx-nya, terus kita enable Nginx, kita enable. Oke. Setelah selesai, nah teman-teman coba balik lagi ke si AWS-nya, terus teman-teman cari bagian instance, terus teman-teman klik si isi-itunya, project yang teman-teman bikin, isi-itu yang teman-teman bikin, terus teman-teman klik open address. Nah, kita klik dulu open address yang ini ya, yang IP versi 4 ya. Kita klik, kita tunggu, pastikan HTTP ya, pastikan HTTP ya, tadi HTTP, saya lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya Nginx yang ada di isi itu kita sudah aktif di IP public, artinya bisa diakses oleh siapapun. Ini kalau teman-teman buka HP, akses IP ini itu secara otomatis sudah bisa gitu. Nah, berikutnya teman-teman coba kembali lagi ke sini, ke bagian isi-itunya. Terus, kita balik lagi ke si command prompt-nya, akses via SSH-nya. Nah, di sini tadi kan kita setelah membuka IP public gitu ya, terus kan
yang muncul itu adalah web servernya, defaultnya itu yang muncul. Nah sekarang gimana caranya agar yang muncul itu adalah website kita gitu kan ya. Nah teman-teman pindah ke sini, nah pindah ke sini, terus teman-teman coba ls itu untuk ngecek ada apa aja di dalamnya. Nah yang teman-teman munculkan adalah ini, website Nginx yang tadi itu adalah ini, index Nginx debian.html gitu ya. Nah itu yang muncul. Nah sebetulnya teman-teman bisa saja menghapus, udah kita hapus misalkan agar gak muncul yang tadi gitu kan, tinggal rm to remove gitu kan. Nah tapi kalaupun gak dihapus ya udah teman-teman tinggal di drop saja gitu untuk websitenya diarahkan ke website teman-teman. Nah pada kasus ini kalau misalkan teman-teman sudah punya website, silahkan pakai website masing-masing. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya, itu bisa menggunakan website contoh yang saya kasih gitu di GitHub saya gitu kan ya. Nah di sini contohnya misalkan kita akan melakukan sudo apt install git. Takutnya gitnya belum ada. Oke, sudah. Terus teman-teman coba kembali ke si AWS-nya, kita akan masuk ke Git saya di GitHub ya. github.com ini ya. Nah ini ya, teman-teman masuk ke Git saya, terus pilih bagian repository. Kalau teman-teman punya website sendiri silahkan pakai website sendiri. Kalau enggak, boleh pakai contoh ini untuk belajar. Nah teman-teman pilih ke Halal Certified deh. Ini website yang sudah dibikin gitu ya. Terus nanti pilih master ya, branch master. Jadi teman-teman kita copy dulu si linknya, terus kita balik lagi ke comment prompt-nya. Di sini berarti kita masukkan git clone seperti ini, terus master ya. Enter. Oh sorry, ada yang kelewat, sudonya kelewat teman-teman. Harus pakai sudo ya, karena kita ada di bukan di root gitu. Nah kita clone. Nah setelah seperti ini kita ls. Nanti ada satu folder yang isinya adalah website yang sudah kita clone tadi gitu kan ya. Oke, yang berikutnya setelah selesai teman-teman coba pindah ke sini. Kita setting dulu ya. Kita nano di sini ya tempatnya, Nginx sites available, terus default. Nah masuk ke sini, teman-teman enter. Di bagian bawah ada root. Nah ini kita pindahin. Kan awalnya ke HTML, rootnya kita pindahin ke halal certify. Oke, terus teman-teman Ctrl X terus Y, itu cara nge-save-nya ya, terus enter. Nah terus setelah selesai jangan lupa sudo systemctl restart Nginx. Kita restart dulu Nginx. Oke, setelah di restart, nah yang harus teman-teman lakukan, kita buka lagi di bagian sini. Nah kita buka linknya, harusnya itu sudah berubah. Nah ini, ini masih kelihatan ya sih. Nah kalau teman-teman cek, ini websitenya sudah berubah menjadi website yang sudah tadi teman-teman clone gitu. Ini website saya by the way ya. Jangan diambil. Ini juga pakai template kok. Ini untuk belajar kita aja gitu. Nah itu cara agar website teman-teman bisa diakses secara publik menggunakan EC2-nya AWS. Nanti di video berikutnya kita akan coba pakai Google ya. Artinya kalau teman-teman mau pakai Google ya nggak terlalu beda jauh gitu. Artinya mirip-mirip lah. Artinya kalau teman-teman bisa satu cloud, itu harusnya cloud yang lain tinggal menyesuaikan gitu.
Oke, teman-teman, ini sudah berhasil. Kita kalau balik lagi ke sini, ini sudah running. Nah, kalau sudah berhasil, saran saya tolong dimatikan gitu. Karena kan kita nggak tahu nih. AWS kan bilangnya 750 jam atau berapa lah, saya lupa. Tapi saya khawatirnya ya memang ternyata ada problem atau ada apa sehingga akun teman-teman disuspend itu banyak tuh mahasiswa saya gitu. Nah, itu harus teman-teman hindari gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil bikin website dan di-deploy di cloud gitu ya, menggunakan situnya AWS. Itu saja teman-teman, kita nanti balik lagi di Learning by Prompting episode 2. Oke.